Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah jalan akses raya Kalimalang yang seharusnya secara rencana besar memiliki dua jalur yang berbeda. Hanya saja di beberapa titik ataupun segmen kita lihat masih ada lahan-lahan yang belum dikerjakan atau memang belum dibebaskan seperti yang ada di samping. Seharusnya jalan ini seperti yang ada di depan kita ini sudah dipisahkan oleh median jalan yang rapi, kemudian terdiri dari dua jalur ya. Satu jalur terdiri dari dua lajur seperti yang kita lewati saat ini, hanya saja itu keduanya untuk satu arah yang sama. Nah, jalan yang ada yang baru di samping kita setelah median jalan belum tahu akan difungsikan ataupun dioperasikan secara penuh kapan, karena memang masih di beberapa titik belum tersambung sempurna, tapi paling tidak ini sudah juga membantu akses masyarakat ya, karena Kalimalang sendiri adalah akses utama bagi mobilitas masyarakat yang dari arah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ke arah Karawang dan sebaliknya, apalagi kalau mudik lebaran. Nah, proses-proses ataupun perencanaan telah berlangsung dari beberapa tahun belakangan untuk melebarkan Raya Kalimalang. Ini bukan saja yang ada di dalam Kota Bekasi, di sekitar MM sampai ke arah perbatasan Jakarta Timur yang sudah ada beberapa titik juga dilebarkan, namun ada yang belum karena masih terdapat bangunan-bangunan yang ada di pinggirnya. Khusus untuk yang dari Kota Bekasi sampai ke arah Tambun, kemudian sampai ke arah Karawang, itu ditargetkan tahun 2025 memiliki dua jalur yang berbeda dengan dua arah yang berbeda tentunya. Jadi tidak lagi secara bersama-sama menggunakan satu jalur seperti yang ada saat ini ya. Berarti dari Kota Bekasi sampai ke arah Karawang itu memiliki dua akses jalan yang cukup besar ya, satu jalur ke arah timur, satu jalur ke arah barat. Nah, terdapat memang beberapa titik yang masih belum bisa diteruskan pengerjaannya, mungkin karena pembebasan lahan atau juga karena lahan tersebut pemiliknya kalau tidak salah tidak berada di dalam negeri. Baik, secara keseluruhan kita akan melakukan pemantauan terhadap akses jalan. Ini penting sekali karena dipakai ya setiap pagi, setiap hari oleh masyarakat yang akan ke arah timur atau juga sebaliknya dari Kota Bekasi. Di depan Unisma sendiri ini adalah jalan akses Kalimalang yang sudah dua jalur ya, dan kalau kita perhatikan untuk kualitas jalan yang ada ini di sisi utara itu banyak tambalan dan juga berada di sekitar area kantor DPRD ya Kota Bekasi. Kemudian terdapat kabel-kabel udara yang menjuntai sampai ke bawah. Nah, baiknya Bekasi mungkin mulai meniru Kota Jakarta ya untuk membuat gorong-gorong khusus bagi sistem kabel bawah tanah sehingga tidak lagi bersiliweran ataupun semrawut kabelnya di udara. Kemudian saluran tersebut bisa dijaga bersama ya ataupun disewakan kepada para operator. Jadi dalam satu saluran bisa banyak terdapat kabel yang dimanfaatkan oleh para operator untuk keperluan komunikasi data ya, misalnya seperti itu. Kemudian ditata dengan baik di bawah tanah dan bagian sisi udaranya menjadi lebih rapi, lebih aman. Karena yang kita dengar juga kabel-kabel udara ini sempat ya di beberapa titik itu mengakibatkan kecelakaan terutama bagi pengendara motor roda 2 di malam hari karena tidak kelihatan dan kabelnya turun sampai ke bawah. Nah, jalannya di sini memang banyak tambalan, beberapa ada yang rusak. Semoga mendapat perhatian untuk diperbaiki sehingga jalan dua jalur ini mulus sampai ke arah timur ya, yang tadi targetnya adalah ke arah Karawang. Karena saat ini jalan yang lumayan lebar itu adalah yang jalan nasional ataupun jalan Pantura yang menuju ke arah Cikampek. Baik, ini adalah traffic light di Bekasi Timur. Di seberang sana itu adalah Unisma, kemudian ada Kalimalang yang juga sudah dirapikan bagian pinggirnya.
karena sempat dipergunakan sebagai lahan-lahan untuk berjualan yang seharusnya adalah lahan terbuka hijau. Nah, dari akses jalan ini kurang lebih harusnya seperti ini ya, sampai ke arah Karawang. Harapan dari Kabupaten Bekasi untuk akses jalan yang menghubungkan beberapa wilayah, tentunya mempercepat pergerakan manusia ya, kemudian barang, dan mengakselerasi perekonomian yang ada di Kota Bekasi. Bekasi sendiri itu penduduknya ya, Kota Bekasi khususnya itu kalau tidak salah ketiga terbesar ya di Indonesia. Jadi penduduk Kota Bekasi ini berdatangan dari luar daerah, kemudian ada yang bekerja di Jakarta ya, atau juga yang bekerja di Kabupaten Bekasi seperti kawasan industri ya. Kabupaten Bekasi banyak kawasan-kawasan industrinya dan juga pabrik-pabrik. Baik, dari arah Bekasi Timur ya, ini kita akan menuju ke arah Tambun Selatan. Dapat kita lihat jalannya sudah dua jalur yang berbeda, hanya saja median jalan di sini rusak di bagian tengah dan dibatasi oleh pembatas model batu kanstin. Seharusnya jalan ini lurus saja ya, tanpa harus masuk ke jalur kanan. Namun di bagian kiri areanya dipakai untuk tambal ban yang jelas di depan, lalu dipakai untuk parkir kendaraan bermotor. Sedangkan jalannya itu sebenarnya sudah dicor dan sudah cukup kuat ya. Nah, ini juga dipergunakan untuk memarkir kendaraan truk. Ini hanya satu, beberapa hari belakangan kita sempat lihat beberapa truk dan ada bis yang ini. Kenapa jalan ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal? Karena ternyata di bagian ujung tidak begitu jauh jalan ini terhenti ya, infrastrukturnya, dan kita lihat banyak bangunan-bangunan tempat berdagang yang ada di sini. Harusnya itu tidak ada ya, karena itu sudah menjadi bagian akses jalan pelebaran jalan Kalimalang. Di jalan ini juga biasanya para pengendara kendaraan bermotor itu lumayan kencang ya, di pagi hari, di sore hari, di malam hari sama. Jadi untuk yang menyeberang atau yang akan pindah jalur harap berhati-hati, karena tadi kendaraan-kendaraannya terkadang itu jarang mau berhenti. Ini ada cucian mobil ya, dapat kita lihat di bagian area pinggir jalan yang sudah dicor sekalipun, kemudian dipakai untuk parkir. Lalu ada bangunan-bangunan liar harusnya di atas jalan tersebut. Cukup banyak ya. Nah, bagi yang memiliki bangunan-bangunan liar yang ada di sini ataupun bangunan-bangunan yang menggunakan lahan jalan, sebaiknya mungkin nanti pada saat penertiban ya dapat mengerti kondisi bahwasannya hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menata kawasan, kemudian melakukan pelebaran jalan, memudahkan akses masyarakat. Jadi tidak meminta ganti rugi seperti di beberapa lokasi yang kita pernah lihat di pinggir kali ataupun juga di area-area lainnya. Nah, beberapa area karena adanya lahan-lahan yang berada di dalam bangunan mungkin pabrik sebelumnya atau juga bangunan lainnya. Jadi memang harus dibebaskan terlebih dahulu ya. Namun yang sebelumnya kita lihat itu adalah jalan yang sudah dicor kemudian ditempati. Satu hal lagi yang kita bisa perhatikan di bagian pinggir Kalimalang ini, pagarnya yang ke arah pinggir kali itu sudah banyak juga yang miring, dan tentunya berbahaya ya bagi kendaraan atau juga bagi para penduduk warga yang melewati kawasan tersebut. Tidak begitu terawat ya ke arah pinggir Kalimalang.
Kalau itu dibuatkan trotoar seperti yang ada di seberang DPRD Kota Bekasi akan lebih bagus lagi. Pagarnya ada yang bolong ya, ada yang masih lengkap, kemudian ada yang mulai akan roboh. Selain sebagai akses masyarakat, jalan Inspeksi Kalimalang ini juga harusnya dipergunakan untuk keperluan perawatan kali. Nah, yang kita ketahui Kalimalang berfungsi sebagai sumber air bersih untuk Kota Bekasi dan juga Kota Jakarta. Dari itu maka memang Kalimalang harus selalu terjaga tingkat kebersihan airnya agar kebutuhan air bersih ini sesuai dengan standar dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bahkan Kalimalang sendiri juga menjadi sumber air untuk irigasi yang pernah ya kita lihat itu aliran airnya menuju ke arah utara Kabupaten Bekasi dan ke arah lahan-lahan pertanian seperti di Jalan Gabus Raya atau juga ke arah utaranya lagi ya Tambun Utara atau ke arah misal di Tarumajaya. Ya, sebenarnya untuk jalannya sudah banyak yang jadi ya, sudah dicor. Ini di bagian tengah. Jalan banyak yang dipergunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Dan di area yang kita lewati ini ada yang dipagar ya untuk ke arah pinggir Kalimalang, ada yang tidak dipagar. Jadi memang jalan ini ada yang sudah selesai pengecoran untuk sisi yang sebelahnya, ada yang belum. Barusan kita lihat pinggir jalan dipakai untuk tempat pembuangan sampah. Jadi sampah-sampah ditumpuk di area pinggir jalan, baik itu sampah plastik atau juga sampah lainnya. Kemudian mungkin menunggu para petugas untuk mengambil ya ataupun kendaraan-kendaraan pengangkut sampah. Yang ini jalannya ada bekas-bekas dari material cor karena ada batching plan di sini. Jadi mungkin ya cor-corannya ada yang tumpah ke pinggir jalan. Ini tempat sampah lagi. Dan ini sambungan jalan jalur yang berbedanya. Cukup banyak ya dari arah Kota Bekasi di Bekasi Timur, kemudian Tambun Selatan di sini sampai nanti ke arah Cibitung. Ada lahan-lahan yang belum bisa dilakukan pengecoran sehingga putus-putus hasil pengecorannya. Yang dari arah Tambun sampai ke arah Cibitung nampaknya sudah jauh lebih banyak yang tersambung ya, nanti kita akan coba sekalian. Untuk jalan-jalan yang belum dimanfaatkan ya karena belum tersambung, di sini dipakai untuk parkir seperti biasa sama dengan yang tadi, dan banyak terdapat bangunan-bangunan semi permanen, kemudian juga pondok-pondok seperti itu di atas trotoar malah. Sampai di sini putus kembali di dekat SPBU. Dan tersambung kembali. Nah, di bagian pinggir dapat kita lihat nih ruko-ruko sudah mematuhi nampaknya standar jarak dari jalan karena secara rencana memang ada pelebaran jalan, jadi sudah disisakan lahan ya untuk keperluan nantinya kalau jalan harus dilebarkan, maka ruko-ruko yang ada tetap tidak terkena dari pelebaran jalan.
Harusnya targetnya di tahun 2025, berarti sekitar 4 bulan lagi. Hanya saja kalau kita perhatikan kondisi yang ada, kemungkinan masih akan lama. Dan tiang-tiang yang kita lihat juga cukup banyak kabel yang sembraut. Baik, kita sudah sampai di perempatan ya. Di kanan itu adalah arus kendaraan yang dari arah Grand Wisata dan sebaliknya. Kemudian kita akan lurus ke arah Cibitung. Di depan sana kita sudah lihat dua jalur yang berbeda yang sudah dirapikan median jalannya. Kemudian sudah ada lampu penerangan yang cukup estetik. Ini seharusnya seperti ini sampai ke Bekasi Timur. Median jalan sendiri sudah banyak yang ditanami dengan pepohonan karena memang menjadi area terbuka hijau untuk akses jalan yang ada di sepanjang Kalimalang. Tanpa pohon tentu jalan ini akan semakin panas ya. Iklan Lapo BPK. Walaupun jalan yang di samping sudah mulus, sudah diaspal, sudah ada markanya, namun sayangnya sampai di ujung sini terkena lahan yang belum dikerjakan ya, apakah belum dibebaskan dan ada pondoknya. Kemudian setelahnya nyambung lagi yang ini dan sudah mulai dimanfaatkan oleh kendaraan untuk dilewati, karena yang kita perhatikan nanti ke depan jalan yang di samping kita ini sudah jauh banyak ya tersambungnya ataupun lebih panjang dari sebelum-sebelumnya yang mentok. Rapi ya, kalau sudah rapi kemudian hijau kan lebih enak, lebih nyaman untuk dilewati. Kemudian arus lalu lintas yang biasanya padat ya, terutama di pagi hari, itu dari 2 lajur yang ada menjadi 4 lajur, tentu akan lebih lancar. Kita akan coba jalur ini di depan dan kita akan rasakan kualitas jalannya, kemudian lagi seberapa jauh jalan ini dapat dilewati. Ini sedang dalam perjalanan dari arah Tambun Selatan menuju ke arah Cibitung ya. Nah, untuk kawasan ini benar-benar terasa lebih lega aksesnya. Baik, kita akan pindah ke jalur sebelah. Walaupun sambungannya masih kurang bagus ya, ada lubangnya juga. Namun secara kualitas jalannya di sini sudah lebih mulus dan sudah dilengkapi dengan marka jalan.
uji coba untuk satu arah dari arah timur sebenarnya mulai juga dilakukan ya di depan. Nanti kita akan lihat. Jadi kendaraan-kendaraan yang dari arah barat menuju ke timur itu dimasukkan ke area jalan yang sudah baru. Ini sayang masih ada sedikit sambungan yang belum bagus. Yang ini mungkin di malam hari perlu diberi tanda-tanda agar para pengendara yang tidak melihat ya jalan ini mungkin dikiranya mulus terus, akhirnya terdampak dari jalan buruk, bisa mengakibatkan kecelakaan misalnya. Kemudian tentu diberikan himbauan untuk yang parkir di pinggir jalan agar masuk ke area-area parkir yang ada, karena yang kita lihat cukup banyak space ataupun ruangan-ruangan ataupun area-area yang bisa dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Baik, ini adalah titik di mana kendaraan sudah dipaksa untuk menggunakan jalur sisi utara Kalimalang yang dari arah barat ya, ataupun dari arah Kota Bekasi menuju ke arah Cibitung, Telaga Asih misalnya. Silakan dilihat dan dilanjutkan perjalanan bagi yang ingin mengetahui sampai di mana ujung jalan mulus ini. Kemudian nanti kita akan berbelok ke arah tol Cibitung. Terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.